Baik, selamat sore, pagi, malam, dan siang bagi kita semua teman-teman YouTube. Video kali ini saya mau menunjukkan kenyataan yang mana real power dari impact range tersebut. Di sini juga tidak akan saya cuma omongan doang, sini saya akan kasih bukti. Di sini ada kita punya cordless impact range ya, pakai kabel ya. Oke, dan di sini cordless impact range yang semerek dengan JLD dan lain-lain. Ada JLD, ada apa yang udah mirip-mirip lah ya, pokoknya Cina-Cinaan itu. Yang ini juga Cina, cuma dia lebih ke penggunaan purpose ke industrial, jadi bukan untuk mainan doang ya. Saya rasa sih yang kayak gini JLD terus Uchiha dan lain-lain ya mainan doang sih kalau menurut saya. Cuma kalau untuk pemakaian yang ringan-ringan aja ya mungkin tidak apa-apa. Jadi kita akan lihat di sini pembuktian bahwa benarkah 330, 320, 360 Nm benar-benar real atau tidak. Nanti kita akan bongkar algoritmanya seperti apa. Kalau teman-teman juga tidak percaya, nanti bisa dibuka sendiri punya teman-teman yang mereknya JLD dan lain-lain itu di Tokido itu, terus mereknya Uchiha. Buka sendiri dalamnya, kita ukur bareng-bareng, dan saya akan buka juga yang cord impact range ini punyanya Dongcheng. Di sini tertulis halnya 320 watt 294 Nm, beratnya 3,2 kg, impact frekuensi 2000, load speed 1700 rpm. Oke, kita akan buka terutama yang katanya 320 dan ini cuma 294. Jadi besaran ini ya daripada ini, besaran yang merek-merek Indonesia yang sudah ada di Indonesia daripada merek ini yang memang untuk profesional. Klaimnya segitu. Oke, mari kita lihat. Saya buka dulu. Oke, baik. Sudah terbuka semua. Bagian anvil kita punya di sini, bagian anvil ini anvil, terus hammer ini hammer, terus hose-nya di sini, hose-nya di sini. Kalau yang punya corded itu seperti ini. Saya perlihatkan hose-nya, housingnya ini ya. Waduh, gede bro ya. Kita ukur dulu dari housingnya. Bentar, satu lagi. Oke, di sini ada mesin. Ini bagian mesin sectionnya. Jadi ini yang untuk corded, dia punya sistem, itu bukan brushless atau apa ya, ini brush motor, sama seperti mesin gerinda, mesin bor pada umumnya, karena pakai sistemnya sama kayak, sebenarnya penggeraknya sama kayak bor, cuma juga lebih kecil aja. Oke, terus kalau di cordless kita punya yang seperti ini cordless. Oke, dia ada gear di sini. Sebentar, di sini ada gear. Ini namanya planetary gear. Ini yang bagian luarnya, planetary bagian luar, planetary gear bagian luar. Ya, kedengarannya bisa lihat semua. Nah, ini nanti yang berputar seperti sistem cordless pada umumnya. Dia berputar di pada 3 buah gear. Nanti 3 buah gearnya ada di sini di dalam. Nanti dia akan berputar di dalam gear-gear yang ini ya. Di dalam sini ada gear juga, ada 3 buah gear kecil-kecil. Saya lihatkan dulu. Ini saya pakai magnet ya. Oke. Nah,
Planetary gear itu nanti dia berputar juga sama gear, dia berputar seirama dengan gear yang di sini. Oke, ini ada gear. Nanti dia berputar di pinggir sini. Ini dia putar gini mengikuti gear yang luarnya. Di sini ini tempatnya gear motor di sini. Jadi nanti motornya berputar, ini berputar pakai relnya dari yang gear yang tadi di situ. Gear yang tadi di bodinya itu ya. Itu kalau cordless seperti itu, sama juga sistemnya, sama juga seperti yang corded. Oke, sekarang kita akan ukur. Pertama kita mulai dari mesinnya dulu. Oke. Ini saya punya meteran yang jelas kecil ya. Nah, kita dapat di sini diameter dari planetary gear bagian luarnya itu paling di sini sekitar 4 ya, 3,5. Kita dapat angka 3,5-an sampai di permukaan gearnya ini 3,5 cm. Kita ukur lagi kalau punyanya, buset, ini punya corded trans ya, corded trans sama. Di sini ada gearnya planetary yang luar, kita ukur dari luar ya. Oke, ini 5,5 bro, 5,5 cm. Oke, kedua kita ukur housingnya nggak perlu ya, karena housingnya ini cuma kalau yang punya cordless itu cuma untuk tempat cover aja lah gitu, nggak ada fungsi lainnya, cuma untuk penahan anvil sama hammernya aja. Oke, kedua kita ukur anvilnya bro. Anvil yang punya ini, yang saya ambil punyanya corded trans ya. Ini kita dapat tengahnya ini, besarnya itu sekitar 4,5 cm, hampir 5 malah nih, 4,5 lebih ya, hampir 5. Oke, kita ambil yang punyanya cordless di sini ya, cordless. Oke, kita ambil yang punya cordless. Ini cuma dapat angka 3,5, bedanya 1 cm ya, bedanya 1 cm. Oke, terakhir yang jadi pengkonversi namanya itu dari motor ke torsi, itu kita dapat di dua bagian ini, namanya hammer. Yang konversi dari putaran ke torsi itu namanya hammer. Jadi kita dapat impact yang tek 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 tek, itu dari dua unit ini. Oke, bagaimana perbedaannya? Kelihatan banget ya, sebenarnya sudah kelihatan banget perbedaannya apa. Ini yang punya cordless dulu, imut-imut guys ya, imut-imut. Jadi nanti kalau dipasang, kalau sudah jadi satu unit, dia seperti ini ya kan, dia seperti ini. Nanti dia muter gini, dia muter. Oke, dia akan muter di sini. Planetary gear yang luar sama gear 3 itu yang planetary juga ketemu di sini. Tok 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 tok. Kira-kira gitu ya. Nah, yang mengkonversi jadi namanya torsi itu yang ini, bagian atas anvilnya. Bagian atas anvilnya. Nah, itu yang ini. Ini hammernya ini yang nanti menumbuk si anvil tadi. Jadi dia numbuk sampai bunyinya ketek-ketek, jadi kayak dipahat gitu ya, dibetel gitu ya. Baik, kita ukur ukurannya berapa, kita lihat dulu ya. Ini punya 3 gear. Oke, punya 3 gear. Punya 3
3 gear, 1 ini ya, 2 kurang kelihatan. Nah ini 1 2 3. Ini dia akan berputar di rel yang namanya yang tadi itu apa, relnya planetary yang luar, sampai ininya nanti naik, ada pegas di sini, terus dia akan memukul yang di sini namanya hammer, dia akan memukul bagian anvil ini. Nah anvil ini dia akan memukul ini sehingga akan jadi benturan yang menghasilkan power. Oke, kita lanjut ke ukurannya. Ini diameternya sekitar ini sekitar ya 4,5 lah ya. Iya 4,5 sini. 4,5 diameter gearnya yang porosnya itu adalah 3 cm. Oke, 3 cm. Terus yang bagian luar itu sekitar 4,5. Ya bener ya, 4 sampai 4,5 cm. Itu yang luar ini. Bagian keluar keseluruhan dalamnya segitu. Tingginya sendiri kita dapat tingginya di sini cuma 5 cm. Dapat tingginya di sini 5 cm. Oke. Diameternya udah tadi. Terus kita bandingkan sama yang punyanya Cordet. Cordet ini ya ampun gede banget bro. Oke, aduh jijik bro, udah lendir-lendirnya bro. Oke, ini Cordet. Nah, ini punya Cordet. Tingginya tadi 5 ya, yang satu ya. Ini sekarang tingginya, lihat sendiri ya, sekalian sama planetary gearnya segala macam itu ada sekitar 7,5 sampai 88 sampai jari saya ini udah 8 ya. Terus diameter, kita lihat diameter oke, 5 ya, 4,5 sampai 5 cm, diameter 5 cm. Terus gearnya segede gini bro. Kita ambil yang satunya, terlanjur basah ya udah nggak apa-apa lah. Bocor berapa sih enggak? Ini perbedaan keduanya seperti ini. Ini cuma mengaku klaimnya di 294 Nm, sedangkan ini 330, lebih gede ya berarti ya, gede 330 dong bro ya. Cuma nyatanya setelah kita lakukan pembongkaran, yang punya Cordet Trans itu jauh lebih besar daripada yang punyanya cordless. Artinya apa? Kalau teman-teman biasa otak-atik motor atau segala macam ya, gear yang lebih besar akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Maaf kalau salah, saya ulangi lagi, gear lebih besar akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Jadi maksudnya di sini apa gear yang lebih besar? Kita lihat saja jarak mainnya di sini ya. Jijik bro, tersisi. Oke, di sini planetary gearnya segede ini. Itu diameter sekitar 6 cm, 5,5 cm ya, berbanding dengan gear yang sekecil yang sebesar ini, yang paling 3 cm. Nah ini yang gear di sini ibaratnya seperti rel, jadi itu dia menghasilkan torsi, dia putarannya lebih besar, otomatis dari titik poros tengah ke sini itu ada torsi, ada perbedaan torsi lebih besar. Ininya ada lebih punya perbedaan torsi. Bisa sampean bayangkan kalau pakai kunci
kunci Inggris atau kunci pas. Kenapa kunci pas yang lebih kecil punya gagang lebih pendek? Karena kalau kunci pas kecil itu tidak memerlukan torsi yang besar, sedangkan kunci pas lebih besar, misalnya ukuran 20, itu gagangnya pasti lebih panjang jauh daripada ukuran 10. Itu yang namanya torsi. Jadi seperti ini poros kerja, ini tangan kita. Kalau kita putar coba ini, saya masih bisa tahan ya, nggak bisa kemana-mana ini jari. Tapi kalau kita putar tenaganya dari sini, ya beda ya. Ya itu kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Sorry. Nah, bagi teman-teman yang punya impact wrench, CLD dan lain-lain, bisa mungkin kita ukur pakai metode yang sama, metode seperti itu, seperti tadi. Perbedaan Enfield. Kalau teman-teman tidak percaya, itu merek Cina, mereknya nggak tahu apa, oke, sampean buka impact wrench-nya sampean, nggak usah semua, buka depannya aja terus dibandingkan. Ini punyanya sampean yang apa, merek CLD atau apa itu, dan yang ukuran dari yang saya dapatkan di sini. Besarnya yang mana kita bisa lihat, semakin ini kan, semakin besar porosnya, poros putarnya akan semakin besar torsi yang kita dapat. Ya kira-kira gitu ya. Ini yang punya impact wrench, ini yang cordless, ini yang corded. Jadi dari situ kita sudah bisa tahu yang mana yang real torque dan mana yang fake torque, torsi tipu-tipu ya. Yang saya rasa ya semuanya sama aja, fake torque semua. Nggak tahu, mungkin seperti kasusnya baterai 48 volt 48 VF, dikirain semua anak-anak kira 48 volt ya, padahal VF nya itu tipe baterai ya, ternyata salah. Mungkin juga 330 itu bukan tipenya, bukan torsinya, cuma tipenya. Jadi begitu, sekian, jangan mau ditipu, kita belanja pintar saja, seperti apa adanya. Kita nggak percaya angka-angka yang ditampilkan di sana, 30 kayak berapa. Yang kita percaya itu, percayalah isinya. Seperti apa isinya? Ya, dari gear, saya bandingkan lagi gear. Ini gearnya aja udah beda bro, gedenya sudah beda, lumayan besar, beda jauh sekali. Dan ini hanya mengakunya cuma sampai 296 Nm tadi. Oke, terima kasih, saya pamit. Jangan mau ditipu, jangan mau dibodohi. Selamat malam dan salam sukses.